mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran. Amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saudara-saudariku. Ya. Ada saudari juga kan? Ada saudara juga. Nah, di sini ada saudara di sana di kamar. Insyaallah pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas muqaddimah matan Al-Jazariyah. Ya. Berkata rahimahullah subhanahu wa ta'ala, pengarang kitab ini Imam Ibnul Jazari, wa nafa'ana ta'ala bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji afi rabbin sami'i Muhammad bin Jazari ya. Jadi dia mengikut ke situ, menganggap basmalah kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Artinya setiap perkara atau urusan yang tidak dimulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim maka terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian setelah mengucapkan basmalah, apa yang diucapkan beliau? Yaqulu raji afi rabbin sami'i, berkata yang mengharapkan ampunan Tuhan yang maha mendengar. Nah, kita termasuk semuanya yang mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, inni astaghfiru wa atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marrah. Aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seharinya atau sehari semalamnya 100 kali. Ya. Artinya Rasulullah juga mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Begitupun kita sebagai umatnya juga mengikut kepada beliau. Maka penulis di sini ketika menulis kitabnya ia juga mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin ada kekeliruan yang kita dapatkan, ya. Maka kita juga termasuk harus hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang suka memaafkan sesama. Ya. Kemudian beliau memperkenalkan dirinya. Ya. Siapa sih sebenarnya Ibnul Jazari? Ya. Maka beliau bernama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf. Ya. Al-Jazari. Al-Jazari ini nisbat kepada siapa? Jazirah. Di perbatasan Suriah Turki. Tempat beristawanya atau berlabuhnya kapal Nabi Nuh. Ya. Kemudian Asy-Syafi'i, beliau nisbat kepada mazhab Syafi'i sebab beliau bermazhab Syafi'i. Ya. Karena dengan bermazhab itu kita mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama salafus saleh. Ya, kalau di sini kan berarti begitu mazhab Syafi'i. Artinya sesuai dengan apa yang dipahami oleh Imam Asy-Syafi'i dan para ulama-ulama mazhab Syafi'i. Ya.
Nah, itu memahaminya lebih mudah kalau melalui lewat mazhab, ya, karena sudah diteliti oleh ratusan ulama. Dan dalilnya sudah diteliti juga. Jadi mazhab itu merupakan ringkasan. Ya. Jadi orang yang awam tidak butuh lagi untuk meneliti, hanya mendapatkan hasil daripada penelitian tersebut untuk mempermudah mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan amaliyah ibadah. Maka itu mempermudah. Ya. Kemudian beliau lahir pada tanggal 25 Ramadan 751 Hijriah, bertepatan dengan 30 November 1350 Masehi, atau di Damaskus. Ya. Beliau juga ini bukan hanya seorang qurra, dia juga ulama hadis. Maka beliau juga digelari dengan Syekhul Islam. Nggak ada ditulis di buku ini, ya. Ya. Kemudian beliau juga seorang sufi. Ya. Seorang sufi, sebagaimana beliau katakan sendiri dalam bukunya. Ya. Ada tertulis di situ. Ya. Mau dibacakan atau nggak usah? Dibaca. Baik, ada minta dibacakan. Ya. Wa amma labsul khirqati wa ittisaliha bi amiril mu'minina Aliin karramallahu wajaha fa inni tabastuha min jama'atin. Artinya adapun memakai khirqah. Khirqahnya atau kain atau pakaian sufi. Ini misalnya kalau pernah melihat fotonya siapa? Habib Ali Al-Jufri. Itu yang dililitkan di kepala itu disebut khirqah. Atau serban yang dililitkan di kepala. Dan ketersinambungan sanadnya, jadi khirqah ini memiliki sanad yang bersambung kepada Amirul Mukminin Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya. Fa inni labastuha atau labistuha, maka aku memakainya min jama'atin, dari beberapa kelompok. Wa wasalat ilayya minhu min turuqin, dan sampai kepadaku pemakaian khirqah ini dari beberapa jalur. Jadi bukan hanya dari seorang. Ya. Raja'an an akuna fi zumrati muhibbihi wa jumlati muwalihi yaumal qiyamah, dengan harapan agar termasuk orang-orang yang mencintai dan mengagungkan Sayyidina Ali pada hari kiamat nantinya. Ya. Famin dzalika anni labistul khirqatal mutabarrika min yadi syekhi, maka aku memakai khirqah bertabarruk dengan tangan guruku, ya. Siapa namanya? Pak Ustadi Asy-Syeikh Shalih, namanya Syekh yang Shalih Al-Musnid. Ya, Al-Musnid ini merupakan ulama hadis yang dimana sanadnya itu tiada yang menandinginya. Ya. Kalau di zaman kita, mestinya ada Syekh Yasin Al-Fadani, orang Padang, orang Indonesia, yang bermukim dan wafat di Mekah. Nah, ini disebut Musnidud Dunya atau Musnidul Asr. Ya. Ya, karena sanad keilmuannya tiada yang menandingi banyaknya. Nah, maka disebut dengan Musnid. Al-Mu'ammar, yang panjang umurnya. Jadi kalau misalnya sanad itu tinggi, maka perawi-perawinya itu mengambil daripada orang yang panjang umurnya. Nah, karena orang yang panjang umurnya dapat meriwayatkan lagi kepada generasi berikutnya. Nah, apalagi kalau yang menerimanya orang muda, umurnya juga panjang, maka juga lebih bagus lagi. Nah. Kemudian, siapa namanya? Abu Hafs Umar bin Al-Hasan bin Mazid bin Amilah Al-Maraghi thumma Al-Halabi Al-Mizzi, ya. Fi yaumi thulatha, dia memakainya di hari Selasa, bertepatan dengan tanggal berapa? Tsani Asyar, tanggal 12 Syawal, bulan Syawal. Sana ithnataini wa sab'ina wa sab'imiyah, tahun
Isnataini, berapa isnataini? 2. Wasaba'ina berapa? 70. Wasaba'imi'ah berapa? Berarti 772. Wa akhbarani annahu labasaha miyadi syekhihi. Kemudian Syekh Abu Hafs Umar ini mengabarkan kepada siapa? Imam Ibnul Jazari, bahwa beliau Syekh Abu Hafs Umar ini memakai khirqah tersebut dari tangan gurunya, Syekhuhu Al-Imam Al-Alamah. Al-Imam Al-Alamah. Al-Alamah artinya orang yang luas dan mendalam ilmunya. Ya. Az-Zahid, yang zuhud. Al-Arif, ya. Al-Abid, An-Nasik. Al-Abid ini orang yang senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala, berzikir, beribadah. An-Nasik yang senantiasa melakukan ibadah haji. Khatibul khutbah, pemimpinnya para khatib. Ya. Siapa namanya? Izzuddin Abil Abbas Ahmad bin Syekh Al-Imam As-Salih Az-Zahid Muhyiddin Ibrahim, namanya Muhyiddin Ibrahim. Ya. Apa kedudukannya Syekh Muhyiddin ini? Syekhul Qiraat wat Tafsir wat Tasawuf. Berarti dia kedudukannya sebagai Syekhul Qurra, yang mengajarkan qiraat. Bukan hanya qiraat, dia juga menguasai tafsir dan juga at-tasawuf. Tasawuf itu artinya pengamalan Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi yang tercerminkan dalam perbuatan atau akhlak. Kalau tadi fikih, pengamalan Al-Quran dan Sunnah yang tercerminkan pada ibadah. Kalau tauhid, apa? Pengamalan Al-Quran dan As-Sunnah yang tercerminkan pada akidah. Jadi semuanya terambil daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi, kalau akhlak yang baik, ada yang misalnya tasawuf, ada yang mengistilahkannya tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Ya. Beliau ini Syekh Muhyiddin Ibrahim ini memiliki 3 jalur khirqah pada tarekat Ahmadiyah, Qadiriyah, dan Sahrawardiyah. Ya. Kemudian Imam Ibnul Jazari juga termasuk orang yang membolehkan tabarruk di kuburan. Ini sengaja saya tulis karena banyak orang yang mensyirik-syirikan orang yang bertabarruk. Ya, terutamanya siapa ini? Kelompok Nahdlatul Ulama ya. Orang Nahdiyin biasanya suka berdoa di kuburan. Saya akan jelaskan di sini mana yang syirik, mana yang tidak syirik. Tapi saya baca dulu teksnya ini, baru saya jelasin. Nanti saya juga sebutin hadisnya yang membolehkannya. Jadi supaya wawasan kita luas. Karena biasanya yang sempit wawasannya itulah yang suka menyalahkan orang lain. Ya. Kalau kita tidak suka, jangan menyalahkan orang lain karena kita sudah tahu. Itu lebih bagus daripada kita menyalahkan orang lain tapi kita tidak tahu prinsip atau apa yang diamalkan oleh beliau. Jadi dia termasuk ulama yang suka berdoa dan bertabarruk di kuburan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Ghayah An-Nihaya fi Tabaqah Al-Qurra. Ya. Yang pertama ketika menyebutkan biografi Imam Syafi'i, beliau berkata wa qabaruhu bi Qurafah Misr, dan kuburan Imam Syafi'i terletak di kampung yang bernama Qurafah, Misr, di Mesir. Saya juga sering ke kuburan beliau, biasanya sebelum ujian. Masyhur. Letak kuburannya ini masyhur, terkenal. Tidak ada yang tidak tahu kalau di Mesir. Tanya aja. Kalau nanti ada yang mau kuliah ke Mesir, nanti bisa tanya di mana letaknya. Wa du'a'u 'indahu mustajabun, dan berdoa di sisi kuburannya mustajab atau terkabulkan. Ini menurut pengalaman siapa?
Imam Ibnul Jazari. Ya. Ketika beliau berdoa di sisi kuburan Imam Syafi'i, berdoanya kepada Allah, bukan meminta kepada Imam Syafi'i. Kalau meminta kepada Imam Syafi'i namanya musyrik. Meminta kepada kuburan itu musyrik. Tapi meminta kepada Allah di kuburan itu nggak apa-apa. Nah, itu bukan musyrik. Ini bedanya antara musyrik dan yang tidak musyrik. Nah, maka di sini beliau wadu'a indahu, dan berdoa kepada Allah di sisi kuburan Imam Syafi'i. Itu mustajabun, artinya terkabulkan, cepat terkabulkan doa. Kemudian beliau lagi berkata yang nomor 2, ketika menyebutkan biografi Imam Abdullah bin Mubarak, beliau berkata, wa qabaruhu bihid ma'rufun yuzar. Ya, halaman 23 kalau terjemahnya halaman 24. Dan kuburannya terletak di Hit, nama kampung namanya Hit. Ya. Yuzaru, kuburannya ini senantiasa diziarahi. Zurtuhu, aku juga menziarahi kuburan siapa nih? Imam Abdullah bin Mubarak. Wa tabarraktu bihi, dan aku bertabarruk dengannya. Artinya beliau berdoa di sisi kuburan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ketika menyebutkan biografi Imam Asy-Syatibi, ya, beliau berkata, wa qabaruhu masyhurun ma'rufun, dan kuburan Imam Asy-Syatibi pengarang matan Syatibiyah yang memuat 7 qiraat atau qiraatus sab'. Yuqsadu liziarah, kuburan itu juga termasuk kuburan yang tempat yang dimaksudkan untuk berziarah. Wa qad zurtuhu marratin, dan aku menziarahinya banyak kali atau sering kali. Wa aradu alayya ba'd ashabi asy-Syatibiyata 'inda qabrihi, dan sebagian sahabat-sahabatku atau murid-muridku yang belajar qiraat terhadap siapa di sini? Imam Ibnul Jazari, membaca matan Asy-Syatibi qiraat sab'ah kepada beliau di mana tempatnya? Inda qabrihi, di sisi kuburan Imam Asy-Syatibi. Ya. Kemudian beliau berkata, wa ra'aitu barakatad du'ai inda qabrihi bil ijabah, dan aku melihat keberkahannya berdoa di sisi kuburan Imam Asy-Syatibi bil ijabah, dengan dikabulkan atau diijabah Allah Subhanahu wa taala, rahimahumullah wa radhiya anhu, semoga Allah merahmatinya dan meridainya. Nah, di sini misalnya ini kan perbuatan ulama. Adakah ada dalil dari hadis yang mengatakan Nabi berdoa di kuburan untuk kepentingan dirinya dan juga kepentingan ahli kubur? Ya. Maka sini saya nggak ada di situ. Kalau ditambahkan nanti banyak. Nah, nanti ada riwayat Imam Muslim. Yang pertama, an Buraidah, daripada siapa? Buraidah. Qala, berkata, kana an-nabiyyu yu'allimuhum idza kharaju ilal maqabir. Nabi SAW mengajarkan kepada mereka jika mereka keluar berziarah kepada kuburan, fakana qailuhum, mereka membaca yaqulu assalamu alaikum, keselamatan atas kalian, atau semoga Allah mencurahkan keselamatan, kesejahteraan atas kalian. Ini assalamualaikum sudah doa. Artinya doa di kuburan untuk kemaslahatan siapa? Ahli kubur. Baik. Artinya orang-orang yang telah wafat. Makanya assalamualaikum ahlud diyar minal mu'minina wal muslimin, daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan sesungguhnya kami insyaallah juga akan mengikuti kamu, artinya juga akan wafat semuanya dan dikuburkan. Nah, di sini as'alullaha lana walakum al-afiyah. Poin pokoknya di sini as'alullaha lana. Aku mohonkan kepada Allah bagi kami. Kami siapa? Orang yang hidup. Orang yang hidup. Siapa di situ? Siapa di sini? Buraidah.
Siapa yang mengajarkannya? Nabi. As'alullaha lana. Aku mohonkan kepada Allah untuk kami. Walakum. Dan bagi kalian siapa walakum ini? Ahli kubur yang telah wafat. Al-afiyah. Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti di sini Nabi mengajarkan kepada sahabatnya siapa? Buraidah. Untuk memohonkan ampun ahli kubur dan orang yang mengunjungi juga. Artinya berdoa untuk kemaslahatan kubur dan berdoa untuk kemaslahatan yang mengunjungi. Nah, ini dalil yang pertama riwayat Imam Muslim. Yang kedua, an Ibnu Abbasin qala, daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kuburil Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan yang terletak di kota Madinah. Fa aqbala alaihim biwajhihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada kuburan tersebut dengan juga menghadapkan wajahnya. Nah, seperti saya menghadap kepada orang yang di depan saya ini. Nah, ini aqbala biwajhihi. Faqala, maka Nabi berkata, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Doa lagi apa? Assalamualaikum. Artinya apa? Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kesejahteraan, kedamaian kepada kalian ya ahlal kubur, wahai para penghuni kubur. Yaghfirullahu lana walakum. Ini doa kepada siapa nih? Yaghfirullahu lana. Semoga Allah mengampuni lana siapa? Kami. Kata siapa ini? Nah, kata yang hidup. Siapa yang hidup di sini? Nah, Rasulullah. Nah, walakum, dan bagi kalian siapa? Ahli kubur. Ya. Apa yang dimohonkan kepadanya? Al-maghfirah. Artinya ampunan. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Antum telah mendahului kami, salaf kami, salaf itu pendahulu. Nah, antum telah mendahului kami, wa nahnu bil athar, dan kami akan mengikuti jejakmu juga. Artinya akan wafat juga di kubur. Ya. Berarti pada hadis ini menunjukkan Nabi berdoa. Kalau tadi hadis sebelumnya Nabi mengajarkan doa. Nah, kalau di sini Nabi sendiri yang mempraktekkan. Apa yang dilakukan Nabi? Berdoa di kuburan. Untuk siapa? Kemaslahatan orang kubur dan kemaslahatan orang yang hidup. Siapa orang hidup di sini? Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bacanya? Yaghfirullahu lana walakum. Semoga Allah mengampuni kami yang hidup ini, walakum, dan kalian juga yang telah mendahului kami. Semoga semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi atau Imam At-Tirmidzi. Ya, dua-duanya boleh, At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi. Wa qala hadisun hasan gharib. Hadis ini hadis hasan. Ya. Kemudian yang ketiga. Jadi kalau yang hadis yang pertama hadisnya sahih. Hadis yang kedua hadisnya hasan. Baik, hadis yang ketiga. An Aisyah. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, berkata, faqadtuhu, saya kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal laili, pada malam hari. Jadi seorang istri mencari suaminya, kok enggak ada di sampingnya? Nah, gitu. Ini karena dia sayang kepada suaminya, cinta kepada suaminya. Jadi bagi yang memiliki suami nanti semoga semuanya mendapatkan suami. Ya, dengan siapa? Orang-orang yang soleh, bagi yang perempuan lah. Nah, kalau yang salihah bagi yang laki-laki yang di Zoom berarti. Nah. Ada satu mengaminkan. Amin. Berarti di sini mengaminkan begitu. Baik. Fa idza huwa bil baqi, maka aku mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam di baqi, di kuburan baqi. Faqala, assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Wa antum lana faratun wa inna bikum lahiqun. Assalamualaikum artinya keselamatan, kedamaian atas kalian. Semoga Allah senantiasa mencurahkannya.
kepada kalian. Dara qaumin mu'minin. Wahai para penghuni kelompok orang-orang beriman. Ya. Wa antum lana faratun. Engkau adalah pendahulu kami. Yang telah mendahulu kami berada di istana yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana? Saya istilahkan istana ya, kuburan, karena ya kuburan itu merupakan apa? Raudhah, itu raudhah, taman-taman bagi siapa? Orang yang beriman. Wa inna bikum lahiqun, dan sungguhnya kami akan juga mengikuti kamu. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Ini doa untuk siapa ini? Yang pertama, Allahumma la tahrimna ajrahum. Ya Allah, janganlah engkau menghalangi kami daripada pahala-pahala mereka. Wa la taftinna ba'dahum. Janganlah engkau memberikan kami fitnah-fitnah yang berat setelah mereka, sepeninggal mereka. Doa ini kemaslahatan orang hidup atau tanggung orang mati? Allahumma la tahrimna ajrahum. Ini kemaslahatan. Allahumma la tahrimna ajrahum. Ya Allah, janganlah engkau mengharamkan atas kami pahala-pahala mereka. Berarti siapa di sini yang mengatakan la tahrimna? Orang hidup. Di sini siapa yang mengatakannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala taftinna ba'dahum. Dan janganlah engkau memberikan kami fitnah setelah kepeninggalan mereka. Berarti ini kemaslahatan siapa? Orang hidup. Apa kemaslahatan orang kubur? Assalamualaikum. Semoga Allah mencurahkan kedamaian, kesejahteraan ya bagi kalian. Berarti kalau ada kedamaian, ada kesejahteraan, mereka tidak diazab di kubur. Ya. Karena orang sejahtera hidupnya enggak terasa sulit, enggak terasa sempit. Nah, begitu juga ahli kubur yang sejahtera, yang damai, hidupnya senantiasa berada di taman-taman surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, dan An-Nasa'i. Nah, tadi bedanya adalah antara syirik dan tidak. Kalau syirik meminta kepada kuburan. Gimana caranya? Wahai kubur, wahai penghuni kubur, berikan aku. Nah, dia minta kepada kuburan. Nah, ada nggak minta kepada kuburan? Nah, kalau ada yang minta kepada kuburan, ini harus diluruskan kesalahannya supaya dia mintanya kepada Allah. Nah, Nabi kan minta kepada Allah, yaghfirullahu lana walakum. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian juga. Nah, artinya Nabi berdoa, kemudian mintanya kepada Allah. Nah, maka boleh kita minta. Nah, tapi mintanya kepada Allah. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Syekhul Islam, Imam An-Nawawi menyebutkan atas kebolehannya berdoa kepada Allah di kuburan orang-orang yang soleh. Begitu juga Imam Ad-Dahabi, muridnya Syekh Imam Ibnu Taimiyah, membolehkan. Ya, dalam kitabnya Syiaru A'lamin Nubala, membolehkan juga bagi orang-orang beriman berdoa di sisi kuburan, tapi mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ya, saya pernah mengumpulkan doa-doa begitu. Nah. Kemudian beliau wafat pada hari Jumat 5 Rabiul Awal 833 Hijriah di Shiraz. Ya. Nah, kita masuk ke bait kedua. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga salawat Allah senantiasa tercurah atas nabinya Muhammad SAW yang menjadi nabi pilihannya. Ya. Siapa itu? Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma'a muhibbihi. Nabi Muhammad,
para keluarganya, para sahabatnya, para pengajar Al-Quran, dan orang yang mencintai Al-Quran atau mencintai pengajar Al-Quran. Nah, berarti di sini setelah beliau memperkenalkan diri, maka ia mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perbedaan saja, pujian, sanjungan, dan syukur. Walaupun ketika kita memuji Allah, dengan ketika kita bersyukur, ucapannya Alhamdulillah. Tapi secara bahasa ada perbedaan. Ya. Al-madah ala sabil ikhtiar. Pujian itu adalah kesungguhan hati terhadap apa yang diucapkan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Harus kita dengan kesungguhan hati bahwa kita yakini bahwa ya Allah memiliki segala puji, ya, segala kebaikan, segala kesempurnaan, dan tak hilang padanya segala kekurangan. Harus diyakini dalam hati. Kalau nggak diyakini jadi orang munafik jadinya. Nah, maka harus ala sabil ikhtiar. Kemudian asana, sanjungan. Ya, ketika saya menyanjung, ya walaupun hanya sekadar bercanda juga boleh. Ya. Wah, ini terlalu ganteng misalnya kalau laki-laki kan. Nah, itu kan apa namanya? Sanjungan. Yang terlalu aji ini sanjungan atas akhlak seseorang atau kepribadian seseorang. Nah. Kemudian asyukur. Apa itu syukur? Nah. Kalau kita bersyukur itu bisa dengan apa? Apalagi? Apalagi? Lisan, perbuatan, dan i'tiqad. Nah, harus ketiga-tiganya bergabung. Berarti perbuatan yang didasarkan atau yang bersumber atas pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nikmat yang diberikan kepada hambanya, baik dengan ucapan seperti apa? Alhamdulillah. Dengan perbuatan, apa perbuatannya? Melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu namanya syukur. Kalau orang mengucapkan alhamdulillah tapi tidak sholat, syukurnya kurang enak. Karena apa? Tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lisan dan perbuatan harus senantiasa sama. Dan bukan hanya itu, i'tiqad dan hatinya. Apa yang dikini hati juga harus sejalan dengan apa yang diucapkannya. Kalau nggak sejalan berarti ia munafik. Nah, munafik itu lain di hati, lain diucap, lain di hati, lain di perbuat. Itu namanya munafik. Nah, maka di sini alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kemudian beliau juga di sini mengikuti Al-Qur'an, karena Al-Qur'an setelah basmalah apa? Alhamdulillah. Nah, itu ayat kedua dalam riwayat Hafiz. Nah, ayat pertama dalam riwayat yang lain. Nah. Wa sallallahu, dan semoga salawat Allah tercurah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang menjadi pilihannya. Nah, kemudian apa mendasari salawat ini? Dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Surah apa? Ayat 56. Baik. Artinya, hai orang-orang beriman, untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, berarti salawat di sini tidak membutuhkan perintah guru, ijazah dari guru, karena ini ijazah langsung dari Allah, perintah langsung kepada orang yang beriman. Siapa saja silakan bersalawat, perbanyak salawatnya. Nah, kalau ulama mengatakan paling sedikitnya salawat itu 300 per hari, paling sedikitnya. Nah, paling sedikitnya. Nah, kalau ulama, ya, talibul ilmi juga nggak apa-apa, lebih bagus. Ya, karena mungkin saja dengan salawat itu Allah membukakan kita pemahaman
yang sebelumnya kita belum pahami atau sulit untuk dipahami. Karena dengan salawat ini, bagaimana? Seorang yang beriman mendapatkan salawat Allah 10 kali lipat. Ya. Berarti kalau salawat Allah terhadap orang beriman itu bisa dengan rahmatnya, bisa dengan apa? Di antara rahmat Allah membukakan pintu pemahaman terhadap apa yang dipelajari. Nah. Kemudian bukan hanya kepada keluarganya, bukan hanya kepada Nabi, juga pada keluarganya. Nah, ini didasari atas hadis Nabi SAW. Qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Ya Allah, curahkanlah salawatmu ke hadirat Nabi Sayyidina Muhammad SAW, begitupun juga kepada para keluarganya. Ali artinya keluarga. Surah Ali Imran artinya keluarga Imran. Baik. Wasalli wa ala ali Muhammad, dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana dengan pengajaran Al-Quran? Nah, maka di sini nggak apa-apa diikutkan kepada salawat Nabi SAW. Nah, jadi kita nggak apa-apa diikutkan, karena ia juga termasuk para keluarga Nabi SAW. Ya. Maka Syekhul Islam Al-Imam An-Nawawi pada kitabnya Syarah Sahih Muslim menyebutkan bahwa ulama itu berbeda 3 pendapat mengenai namanya Ali atau keluarga Nabi. Yang pertama, pendapat yang paling kuat menurut beliau adalah pendapat Al-Azhari dan ulama lainnya daripada ulama muhaqqiq, bahwa yang dimaksud dengan keluarga Nabi adalah semua umat Islam. Yang kedua, yang dimaksud dengan keluarga Nabi SAW adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Yang ketiga, dimaksud dengan keluarga Nabi SAW adalah ahli baitihi, para istri-istri Nabi SAW, anak-anak dan keturunannya. Ya. Keturunan Nabi SAW itu termasuk juga melalui jalur perempuan. Nah, makanya keturunan Nabi SAW tidak terputus sampai akhir dunia, sampai kiamat. Nah, apa dasar dalilnya? Kullu sababin wa nasabin yang qati'u illa sababi wa nasabi. Setiap sebab dan nasab terputus, ya, kecuali sebab dan nasabku tidak terputus. Walaupun melalui jalur perempuan. Siapa jalur perempuan? Istrinya Sayyidina Ali siapa? Fatimah. Maka dengan jalur itu tersambung kepada Nabi SAW dengan berdasarkan apa? Sabda Nabi tadi. Baik. Kemudian wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fi ma ala qarihi ay ya'lamah. Setelah beliau memperkenalkan diri, kemudian memuja-muji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Nabi SAW, keluarganya, begitupun diikutkan para pembaca Al-Quran, pecinta Al-Quran dan pengajarnya, maka ia mengatakan inna hadhihi muqaddimah, sesungguhnya muqaddimah ini, atau nazaman ini adalah sesuatu yang wajib. Ya. Fi ma'ala qari alama, artinya nazamannya sesuatu yang wajib diketahui bagi orang yang hendak membaca atau mempelajari Al-Quran. Di sini sudah hendak atau sudah mempelajari Al-Quran. Ya. Maka harus dipelajari dengan baik. Id wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ay ya'lamu. Karena wajib bagi mereka. Bagi siapa? Orang yang akan mempelajari Al-Quran atau orang yang membaca Al-Quran. Muhattam, kewajiban yang sangat harus. Muhattam itu penguat daripada wajibun alaihim. Qabla syuru'i, sebelum mereka mempelajari Al-Quran dengan baik, sebelum mereka membaca Al-Quran, awalan, pertama harus mengetahui apa? Ayya'alamu, untuk mengetahui makharijal huruf, makhraj huruf, atau tempat keluarnya huruf, wasifati, dan sifat-sifat huruf,
baik itu sifatnya lazim atau senantiasa menyertai huruf, atau aradhiyah yang kadang datang, kadang terpisah, kadang pergi. Nah, nanti dijelaskan apa itu sifat aradhiyah atau sifat lazimiyah pada penjelasan sifat huruf. Ya. Liyantiqu bi afsahil lughati. Karena mereka ini akan mengucapkan liyantiqu bi afsahil lughati, dengan bahasa yang sangat fasih. Ya. Nah, ini saya tambih di sini peringatan, kalau yang saya riwayatkan dari Syekh Nabil bacanya liyantiqu. Ya, tapi ada juga riwayat lain liyalfidhu. Nah, makanya kalau setoran sama saya bacanya liyantiqu. Nah, kayak itu yang saya riwayatkan. Nah, tapi saya juga mengetahui riwayat yang lain. Ya, artinya penambahan ilmu, perluasan ilmu juga kita harus tahu. Tapi berbeda antara periwayatan dengan perluasan. Kalau periwayatan apa yang kita riwayatkan, kalau perluasan secara penambahan wawasan. Oh, ada juga lafaznya yang begini, dan itu juga benar. Cuma nggak melalui apa yang kita riwayatkan. Nah, mungkin aja misalnya nanti meriwayatkan dari syekh yang lain, bisa dengan lafaz liyalfidhu. Nah, kalau riwayatnya siapa? Dr. Aiman. Nah, liyalfidhu. Nah, kalau riwayat saya liyantiqu. Ya. Kemudian bab ketujuh, muharrir tajwidi wal mawaqifi. Selanjutnya wajib juga mengetahui tajwid yang tertahqiq dengan sempurna, waqaf-waqaf dan ibtida'nya, wa mal ladzi rusima fil masahifi, dan apa yang ditulis dalam mushaf dengan tulisan rasem Usmani. Ya. Min kulli maqtu'in wa mawsulin biha, dari setiap kata yang terpisah dan disambung. Jadi dalam rasem Usmani itu kadang pengucapannya sama, tapi tulisannya beda. Nah, nanti kita pelajari. Nah, kadang itu bersambung satu kata, kadang itu berpisah menjadi dua kata. Nah, maka disuruh sini min kulli maqtu'in, dari setiap yang terputus penulisannya, mausulin dia, dan yang bersambung penulisannya. Wa ta'i unsa lam takun tuktab biha, dan tak unsa, tak tanis yang tidak ditulis dengan tak marbutah. Jadi nanti kita akan pelajari juga bahwa ada ucapan syajaratun, tapi enggak ditulis dengan tak yang mundur, ditulis dengan tak yang terbuka. Nah, tak mubassathah. Nanti kita akan pelajari pada bab-bab berikutnya. Jadi sini ketika pendahuluan itu semacam ringkasan yang akan disampaikan nanti pada bab-bab berikutnya daripada isi atau konten daripada kitab-kitab. Ya. Nah, kini saya tambahkan di sini bahwa ada 7 mushaf Utsmani. 1 disimpan di Madinah, dipegang oleh Sayyidina Utsman, dan 6 lainnya dikirim ke 6 daerah. Itu apa? Kufah, Basrah, apalagi? Mekah, apalagi? Apalagi? Yaman. Baik, sudah 1 jam kayaknya. 10 menit lagi 1 jam. Kita praktek dulu. Nah, nanti pekan depan kita bahas makharijul huruf, insyaallah, kalau ada umur yang panjang. Nah, siapa yang mau mulai? Kemarin sudah apa? Yang di sini sudah sampai Maliki Yaumiddin ya? Di sini? Baru tahu. Baik. Baik, perhatikan berarti. Saya baca, perhatikan gerak bibir saya, nanti saya koreksi. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sampai sini dulu. Kemarin sudah ta'awuz. Sekarang bismillah. Nah, dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ro nggak ada katanya di bibir. Makhraj huruf ro di mana? Walaupun belum dijelasin, saya ingin tanya-tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih. Ada cermin nggak? Mantap ini. Alhamdulillah sudah siap. Jadi begitu kebiasaan saya ketika mengajar. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama salah. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Ulangi lagi sampai 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik. Ini dilatih 20 kali tiap hari supaya bibirnya terbiasa. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Saya tanya juga, makhraj huruf ro di mana? Nggak apa-apa walaupun saya belum jelasin. Harus ketahuan supaya terbiasa. Kan sudah tertempel di situ kan? Nah, gitu. Itu disampaikan. Yang tiap keluar lewat di situ kan? Pasti kebaca. Walaupun sepintas. Apa makanya huruf ro? Nggak apa-apa yang penting di situ. Apa? Baik, perhatikan aja berarti nanti. Lihat saya dulu. Bibir nggak ada kaitannya dengan huruf ro. Karena mengapa demikian? Ketika disebut makhrajnya bibir nggak disebut. Nanti bibirnya diam aja. Ketebalan huruf ro tidak berpengaruh di bibir. Harus dicatat. Kemudian sifat ketebalan fathah tidak berubah menjadi o. Ini. Bukan Rahmanir-Rahim. Fathah karena pelafalan fathah yang diucapkan tetap apa? Keadaan bibir itu terbuka, bukan bundar. Kalau berubah menjadi o, bibirnya berubah jadi bundar, menjadi ismam. Maka nggak ada pengaruhnya, tetap fathah. Ro. Beda dengan ro. Beda nggak bunyinya? Antara ro dan ro. Kalau tipis, ra. Kalau tebal, ro. Kalau pakai o, ro. Beda nggak? Beda. Pakai yang tebal, ro. Ketebalan itu nggak dipengaruhi oleh bibir. Jangan terbiasa menebalkan dengan bibir. Nggak ada kaitannya dengan bibir. Karena bukan juga makhrajnya. Sekali lagi saya contohin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai kaca biar lebih aman dan yakin bahwa itu sudah benar. Bismillahirrahmanirrahim. Masih terangkat ya akhirnya? Masih berarti ulangi lagi sampai benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi lagi 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Diangkat lagi. Kalau diangkat ulang lagi 5 kali. Ya berarti yang diulang 5 kali yang benarnya. Kalau salah ulangi lagi dari awal. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama masih.
Bismillahirrahmanirrahim. Lihat saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa terangkat nggak kata? Enggak, berarti begitu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu, ulangi lagi 4 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih. Ulangi lagi 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik. Nanti latih sendiri. Minimal 20 kali tiap hari supaya badannya terbiasa. Jangan gerak. Ini lagi. Silakan. Gimana cara nuruninya? Digeserin aja ke sini. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Coba ulangi 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, udah bagus. Kemarin kayaknya sudah bagus juga deh. Berarti nggak latihan ini. Saya kasih PR 20 kali tiap hari. Biar pekan depan langsung bagus. Jadi nggak kurang lagi. Silakan. Gurunya dalam. Nanti kalau keluar pakai lagi. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ulangi 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Gerak lagi, baik. Bagusnya buka ini, pakai cermin. Boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi yang benarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, 5 kali lagi, kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik. Latihan juga 20 kali tiap hari sampai pekan depan. Saya periksa lagi pekan depan. Soal bibirnya tadi, ini yang belakang lagi tuh. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya kurang jelas. Rohnya sudah bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Coba 5 kali. Jangan dipanjangin. Ulangi lagi. Harus jelas, jangan samar. Saya sampai ke sono kedengeran sampai luar. Masih. Gitu. 5 kali. Yang lain diam dulu, biar itu dulu.
Hi. 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 Hai. 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 Nah, baik. Ulangi, bismillah. Jadi saya perhatikan dua, ro dan hai untuk ini. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih belum murni. Masih ada campuran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir belum. Yang pertama udah bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Nah, gitu. Coba perhatikan. Yang dekatnya perhatikan bunyinya. Biar nanti kalau ngajar langsung tahu. Enggak apa-apa. Bedakan yang pertama dan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ulangi lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Tetap dilatih. Hai. Hai. Nah, gitu. Ini nggak ada campurannya sekali. Hai, murni 100%. Ini lagi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, nggak kedengaran. Ada yang buka pintu. Oh, ini bisa gede suaranya ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bentuk begitu ulang 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Masih salah. Pakai cermin biar lebih enak. Koreksinya lebih mudah. Bisa ngoreksi diri sendiri kalau pakai cermin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua masih gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi yang seperti itu 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Bismillahirrahmanirrahim. Salah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Salah lagi. Ya, tahu dia sudah salah kan? Tahu sendiri. Ayo, ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gerak gak? Nah, udah. Kalau minyak iya. Rahmanirrahim. Masih yang kedua. Jangan lihat saya, lihat cerminnya. Ayo baca lagi. Ayo baca lagi. Baca lagi 2 kali. Masih. Masih. Coba lihat sekali lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, latih ini 20 kali tiap hari. Periksa diri sendiri di hadapan cermin. Oh, ini sudah benar atau belum? Kalau gerak salah, kalau nggak gerak sudah benar. Di belakangnya. Ini samping kemana? Oh, pindah ke belakang. Oh, pindah. Silakan. Hah? Oh, kedinginan. Oh, baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bagus. Semindah. Kayaknya sudah diperiksa kemarin ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ini sampingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Maknya harus rapat bibirnya. Jangan bibir bertemu ujung gigi seri. Bukan huruf mim itu. Huruf fa. Bunyinya salah, bunyi mim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat bibirnya. Rahma. Ma. Bukan ma. Ma dengan ma beda. Hampir mirip bunyinya tapi maksudnya salah. Antara Rahmanirrahim. Ini saya temukan makhluk yang baru di sini. Ayo. Yang itu nggak lihat. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan semuanya. Mimnya, bibirnya rapat mim. Enggak, ini enggak apa-apa salah irahnya juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada barunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang pertama segera, yang kedua sudah bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang kedua. Coba lihat sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ulangi lagi. 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di sini ada yang salah, bacanya nggak disambung dari Maliki Yaumiddin. Kan kemarin saya sudah periksa dari awal sampai Maliki Yaumiddin. Ayo terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu, ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, 4 kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Bismillahirrahmanirrahim. 3. Bismillahirrahmanirrahim. 4. Bismillahirrahmanirrahim. 5. Di sampingnya? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Syarmin. Jangan itu. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang keraga? Roh kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang itu 5 kali. Yang kayak gitu, persis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mau baca? Ayo. Boleh, boleh, boleh. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rohnya sedikit gerak bibirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus? Ar-Rahmanir-Rahim. Ulangi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ulangi lagi. Lihat. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Gerak atau enggak? Begitu dong. Latih nanti. Yang lain pindah. Siapa lagi belum? Yang di belakang dulu. Ayo. Masih. Ini kemarin sampai Maliki atau belum? Baik. Kalau ini saya kasih keringanan. Kalau ini yang 3 nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi sampai 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Itu buku ada cerminnya di situ. Iya. Masya Allah. Balik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 4 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 4 kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik. Yang di Zoom ada wajah nggak? Ada nggak?
Nggak ada yang mau, ada yang cut, nggak ada. Ada nggak yang mau baca di Zoom? Pemirsa yang ada di Zoom, apakah ada yang mau baca? Atau sudah mati Zoom-nya? Belum. Dulu, syukran. Ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Kalau ada, saya nggak. Ada HP-nya nggak yang nyala ininya? Atau saya ke situ? Ada yang bilang simak dulu, Ustaz. Nah, kayaknya ke situ baik. Mana orangnya? Saya kurang tahu ini. Ganti kameranya, Ustaz. Yang mana kameranya? Baik. Siapa orang yang mau baca? Silakan dibuka layarnya. Ada yang mau baca? Ana menyimak dulu, Ustaz. Syukran. Afwan. Silakan dibuka kameranya. Afwan, Ustaz. Ana menyimak dulu, Ustaz. Syukran. Menyimak dulu, baik. Baik, kalau gitu nggak ada lagi, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Jazakumullah khairal jazaa. Jazakum. Udah dimatiin. Ya. Yang mau praktek sendiri-sendiri di sini belum ya? Baik. Ustaz, aku mau request nggak? Apaan? Sampai balik ke Widin sekali aja, soalnya mau bikin masak. Mau kemana? Mau bikin masak. Sekali aja. Mau baca lagi? Ayo, boleh. Dari